Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di desa yang terpencil, tersembunyi di balik perbukitan hijau dan udara yang sejuk, Indah tinggal bersama keluarganya. Indah, gadis muda berusia 22 tahun, terlahir dari keluarga sederhana yang sebagian besar warganya adalah petani. Ia telah menikah dengan Alan, dan di pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Bima. Namun tak lama setelah kelahiran anak itu, hidup Indah berubah. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Kini ia tinggal bersama neneknya yang bernama Ratmi dan sang adik bernama Sri. Mereka hidup dalam ketenangan. Indah, kasih makan dulu suamimu, kasihan dia. Beri juga ramuan ini, semoga cepat sembuh. Kasihan melihat dia terbaring seperti itu, ucap Ratmi dengan suara pelan dan mata yang tampak menyiratkan kecemasan. Cahaya yang masuk dari celah dinding bambu menyorot wajah Alan yang pucat. Tubuhnya gemetar dan mata kosong menatap langit-langit. Bang, makan dulu ya. Minum juga ramuan ini. Bukankah abang ingin lihat Bima tumbuh besar? Ucap Indah dengan air mata yang menetes jatuh ke tangan suaminya. Indah, abang nggak kuat. Suara Alan lirih, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Bang, abang harus kuat. Tolong bang, aku nggak tahan lihat abang kesakitan seperti ini. Sebenarnya sakit apa ini bang? Kenapa terasa begitu menyiksa? Indah memegang tangan Alan erat, tapi tubuh itu semakin dingin. Setelah menyuapi Alan, ia berusaha memberikan ramuan, tapi Alan menolaknya dengan lemah. Sudah Indah, jangan lagi, percuma. Abang gak lama lagi, abang ikhlas, dan kamu pun harus jaga anak kita. Jadilah wanita kuat, ucap Alan dengan suara terputus, dan tangisannya mulai pecah. Bang, abang jangan bicara seperti itu bang. Kita akan berjuang bersama. Kita bisa lewati ini bang. Kita akan besarkan Bima bersama-sama. Tapi Alan hanya menatapnya lemah. Senyum kecil menghiasi wajahnya yang pucat. Indah, abang cinta sama Indah. Tiba-tiba tubuh Alan diam, nafasnya berhenti. Sorot matanya memudar dan ia tak bergerak lagi. Bang, abang jangan tinggalin Indah bang. Indah berteriak panik mengguncang tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Mak, Alan mak. Ratmi berlari masuk lalu berdiri mematung melihat wajah Alan yang kini tenang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya sambil menutup mata Alan. Sri yang kebetulan baru pulang langsung menahan nafas. Yang sabar ya mbak, mungkin ini memang yang terbaik buat Bang Alan. Dia sudah gak sakit lagi, ucap Sri pelan, tapi suaranya seperti gema di lorong rumah yang tiba-tiba terasa sempit. Indah hanya menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Kamu harus ikhlas Indah, biar Alan tenang, ucap Ratmi sembari memeluk cucunya yang menangis histeris. Tapi bagaimana mak? Bagaimana aku bisa hidup tanpa Bang Alan? Bagaimana bisa aku membesarkan Bima sendirian? Ucap Indah tercekat. Kamu tidak sendiri, kami sayang sama kamu. Kamu masih punya emak, kamu masih punya Sri. Ratmi berusaha menenangkan, walau sorot matanya pun dipenuhi duka. Terima kasih, ucap Indah pelan. Mari kita panggil warga, bisik Ratmi. Lalu semuanya bergerak dalam diam, dalam dingin dan menggigil. Malam menjelang, pemakaman pun disiapkan.
tapi Indah masih menatap tubuh suaminya yang sudah dibalut kain kafan. Tak percaya betapa cepat kematian merenggutnya. Bang, aku ikhlas jika ini memang takdir. Maafkan aku kalau selama ini belum menjadi istri yang sempurna. Aku janji akan membesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang. Dan aku yakin kita akan bertemu lagi. Bisikan itu hanyalah serpihan harapan yang larut dalam gemuruh tangis. Warga mulai berdatangan. Mak Ratmi, kami semua turut berduka atas meninggalnya Alan. Dia sosok yang baik bagi kami. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, ucap salah satu warga. Amin, ucap Ratmi singkat. Pemakaman berlangsung dalam keheningan. Hanya suara doa dan tanah yang jatuh ke liang lahat yang terdengar. Tapi dari kejauhan, seseorang berdiri. Wajahnya tak jelas, hanya siluet yang menatap lurus ke arah Indah. Akhirnya statusmu berubah juga, gumamnya pelan. Malam kembali datang, dingin merambat seperti tangan tak kasat mata yang menyentuh tengkuk. Indah duduk termenung memeluk Bima. Kini dia kesepian. Tempat tidur yang biasanya hangat kini kosong. Bayangan Alan seolah masih ada berdiri di sudut ruangan. Bang, aku rindu bang. Aku gak bisa tanpamu, ucapnya lirih. Mbak Indah, panggil Sri pelan. Jangan sedih terus, aku tahu ini berat, tapi kita harus kuat. Aku masih belum bisa terima kalau Bang Alan pergi seperti dia belum benar-benar hilang. Suara Indah nyaris berbisik. Sri memeluk punggung kakaknya perlahan. Langkah kaki terdengar di luar rumah. Tidak cepat, tidak lambat, tapi konsisten. Langkah itu terus berputar di halaman. Tak ada yang datang, tak ada yang pergi. Hanya suara itu. Indah menatap ke pintu dengan wajah pucat. Mungkin hanya angin, pikirnya. Tapi langkah itu tak pernah berhenti. Bima terbangun dan menangis. Indah segera menyusui anaknya. Mbak, sepertinya aku harus kerja. Kita butuh uang. Tapi Mbak jaga Bima saja. Aku akan jual hasil panen buat kebutuhan kita, ucap Sri dengan mata yang penuh tekad. Kamu memang adik yang baik Sri, tapi Mbak enggak tega kamu kecapean. Lebih baik Mbak saja yang kerja, kamu jagain Bima di rumah. Memang sebagian besar masyarakat di sana bertani, memiliki ladang-ladang luas yang tersebar di lereng-lereng bukit, termasuk juga Indah dan Mak Ratmi. Sejak dulu mereka mengelola sebidang ladang kecil yang tak seberapa luas, tapi cukup untuk bertahan hidup. Mereka selalu bersyukur, sebab dari tanah itu mereka masih bisa mengais pundi-pundi rupiah, meski dengan kerja keras dan peluh yang mengalir tanpa henti. Malam sudah larut, rumah kayu mereka hanya diterangi cahaya temaram dari pelita yang mulai redup. Indah, Bima, dan Sri telah tertidur lelap. Sementara itu Mak Ratmi tidur terpisah di bilik lain. Dalam keheningan malam yang mencekam, terdengar sayup-sayup suara langkah samar dan teratur. Semakin lama semakin jelas, seperti sesuatu yang berjalan perlahan mendekat. Suara itu mengusik ketenangan dan membuat Indah terbangun. Angin kencang bertiup menabrak dinding bambu dan memaksa pepohonan meliuk liar. Astagfirullah, ya Allah, ucap Indah kaget. Ia duduk mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran membuatnya bangkit dan melangkah ke ruang tamu. Ternyata hanya pintu yang terbuka tertiup angin. Ah, cuma pintu, bisik Indah dengan nafas tertahan. Ia buru-buru menutupnya kembali. Namun saat matanya melihat ke arah luar, seketika tubuhnya membeku. Di balik rimbunya pepohonan, berdiri sosok tak jelas. Dia mematung. Tapi matanya tajam, menusuk ke dalam rumah, tepat ke arah Indah. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi kehadirannya sangat terasa. Jantung Indah seolah berhenti berdetak. Ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya rapat.
nafasnya memburu. Siapa itu? Kenapa menatapku seperti itu? Kenapa rasanya dingin sekali? Saat hendak berbalik kembali ke kamar, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Sentuhan itu dingin dan membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh perlahan. Sosok itu kini berdiri sangat dekat. Wajahnya mengerikan, penuh luka menganga. Matanya melotot dengan darah menetes. Taringnya panjang, menonjol, dan kuku-kukunya runcing menghitam. Makhluk itu mencekik leher Indah. Kuku-kukunya menancap dalam, hingga darah segar mengalir deras. Tolong, siapa kamu? Lirih Indah sambil megap-megap. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Suara itu dalam dan menggelegar, seakan mengguncang isi kepala Indah. Indah meronta, tapi cengkraman itu semakin kuat. Darah kini mengalir dari kuku yang tertancap dalam ke kulit Indah. Wajah makhluk itu mendekat, nafasnya bau busuk. Aku akan membunuhmu, bisik makhluk itu sambil menancapkan taring ke arah bola mata Indah. Tidak! Tiba-tiba suara Sri membangunkannya. Mbak, bangun mbak. Mbak kenapa? Astagfirullah. Sri, mbak takut Sri. Mbak takut banget. Suara Indah bergetar. Mimpi buruk ya mbak? Iya. Sri menyodorkan segelas air. Minum dulu, cuma bunga tidur kok, jangan dipikirkan. Tiba-tiba Mak Ratmi muncul dari balik pintu kamar. Indah, kenapa wajahmu pucat begitu? Tidak apa-apa Mak, cuma mimpi buruk saja. Mak Ratmi hanya mengangguk. Makanya kalau tidur, baca doa dulu. Sudah subuh, ayo wudhu dan sholat dulu. Mak Ratmi pun berlalu ke dapur, tapi Indah masih duduk. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Apa benar ini hanya mimpi? Sosok itu terasa begitu nyata. Sentuhannya, cengkramannya, dan bau busuknya. Nak, ada sebagian sayuran yang harus dipanen, ucap Mak Ratmi sambil bersiap. Mak, boleh aku ikut? Kau jaga Bima saja, biar kami yang ke ladang. Iya mbak, nanti biar Sri saja yang jual hasil panennya. Mak dan Sri pun berpamitan, mencium Bima sebelum pergi. Sepertinya mbak harus cari kerja. Mau kerja di mana mbak? Aku belum tahu Sri, mungkin di kebun teh, kalau ada lowongan. Nanti aku cari tahu deh, tapi mbak yakin mbak belum punya pengalaman dan gak tega ninggalin Bima. Sri berjalan sendirian di jalan setapak yang sepi, hendak mencari kabar soal pekerjaan. Tapi nasib buruk menantinya. Dari arah berlawanan, seseorang menunggang kuda dengan cepat. Tak sempat menghindar, Sri dan orang itu bertabrakan. Seketika jantung Sri nyaris berhenti. Sosok yang kini berdiri di hadapannya adalah Juragan Satrio. Wajahnya keras, penuh amarah. Habislah aku, batin Sri. Kamu jalan gak lihat-lihat? Gunanya mata buat apa? Bentak Juragan Satrio dengan mata melotot. Maafkan saya Juragan, ucap Sri menunduk ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan supaya saya memaafkan kamu, hah? Sri terdiam, tubuhnya gemetar. Sosok itu terkenal kejam. Ia tak segan membunuh siapapun yang mengganggunya. Sri pun segera lari pulang dan menceritakan kejadian itu pada Indah. Mbak, tadi aku nabrak Juragan Satrio. Dia marah besar. Ya Allah Sri, kamu tahu dia itu siapa? Ya sudah, pegang Bima biar mbak yang hadapi dia. Indah melangkah ke hadapan Juragan Satrio dengan nafas tertahan. Lelaki itu menyeringai melihatnya. Tentu saja, dari dulu dia menyukai Indah. Bahkan sebelum Indah menikah. Indah menatapnya tajam. Juragan, saya mohon maafkan adik saya. Saya akan lakukan apa saja asal Juragan memaafkan Sri. Tentu ini adalah kesempatan bagi Juragan Satrio untuk mewujudkan ambisinya. Dengan nada tenang namun penuh tekanan, ia berkata,
Baiklah kalau begitu. Maukah kamu menjadi istriku? Indah terdiam. Apa yang baru saja ia dengar? Apa benar laki-laki ini sudah gila? Hatinya menolak keras. Maafkan saya juragan, tapi tak ada cara lain selain itu. Saya tidak mungkin menikah dengan Anda. Saya baru saja kehilangan. Saya sedang berduka juragan. Suaranya bergetar. Ia bahkan belum selesai menelan rasa kehilangan dari masa lalunya. Luka itu masih basah. Namun juragan Satrio tidak peduli. Telinganya seakan tuli. Ia tak mau mendengar penolakan. Dari sorot matanya terlihat ego yang tergores. Bukan karena cinta, tapi harga dirinya yang tersinggung. Jadi, kamu menolak aku? Aku tidak habis pikir. Baru kali ini aku ditolak mentah-mentah. Nada suaranya berubah tajam, penuh dendam yang membara. Dari arah samping suara kasar menyela. Hai wanita jalang! Sebuah suara nyaring dari seorang perempuan muncul. Wanita bertubuh semampai, dengan busana ketat dan sorot mata tajam. Berdiri angkuh. Tatapannya menusuk ke arah Indah. Rani, istri pertama juragan Satrio. Indah hanya bisa terpaku, tak mengerti mengapa wanita itu menuduh tanpa dasar. Jangan pernah menggoda suamiku, atau kau akan tahu akibatnya. Maafkan saya nyonya, saya tidak menggoda juragan. Saya hanya ingin minta maaf atas kejadian adik saya. Jawab Indah, nadanya tetap sopan, meski tubuhnya gemetar. Namun Rani malah menyeringai, sinis. Dia terus mendekati suamiku. Bukti nyata, jalang sepertimu, tidak tahu malu. Suamimu baru saja meninggal, dan kau malah menggoda pria lain. Suara tertawa kecil dan cibiran mulai terdengar dari kerumunan yang entah sejak kapan mulai berdatangan. Mata Indah melotot, tuduhan itu begitu kejam. Itu tidak benar. Saya tidak seperti yang kalian katakan. Saya tahu diri. Kami miskin, iya, tapi kami punya harga diri. Suaranya naik, mencoba melawan ketidakadilan yang terus menghujani dirinya. Namun Rani tak peduli. Ia buta oleh cemburu dan tertutup oleh harta. Semua yang dikatakan wanita itu bohong. Beberapa warga tampak menyeringai. Ibu-ibu bergosip. Di sudut wajah-wajah yang dulu ramah, kini berubah sinis. Namun ada juga yang menunjukkan tatapan kasihan. Karena mereka tahu Indah bukanlah perempuan seperti itu. Salah satu dari mereka akhirnya bersuara. Apa yang dikatakan Mbak Indah benar. Juragan sendiri yang ingin menikahi Mbak Indah. Katanya dia akan memaafkan Sri kalau Mbak Indah bersedia menikahinya. Wajah Rani berubah pucat. Ia menatap suaminya tak percaya. Apa benar itu, Mas? Suaranya bergetar. Bohong sayang, itu fitnah. Juragan Satrio membantah keras, tapi nada bicaranya terdengar terlalu dipaksakan. Hei bocah, jangan asal tuduh kamu. Tidak tahu siapa saya. Aku bisa membunuhmu. Sri langsung pucat pasi. Kata-kata itu seperti racun yang mengalir deras di nadinya. Lidahnya keluh, tubuhnya kaku. Ia hanya berdiri terpaku. Indah segera menarik Sri dan memeluknya erat. Melindunginya bersama Bima di pelukan. Tenang, ada Mbak di sini. Bisiknya lirih namun tegas. Tiba-tiba dari kejauhan, langkah tergesa-gesa. Terdengar seseorang warga berteriak. Mak, cepat ke sini, Mak. Indah dan Sri ribut sama istrinya, Juragan Satrio. Mak Ratmi yang baru pulang dari ladang langsung panik. Astagfirullah, naon Dewi? Ia berlari menuju kerumunan. Saat ia tiba, mulut-mulut tajam warga terus melontarkan caci maki seperti panah-panah beracun yang menghujani Indah tanpa henti. Rani berdiri di tengah mereka. Dadanya naik turun penuh amarah dan dendam. Indah, aku gak nyangka ya, kamu ternyata jalang seperti itu. Dulu kukira kamu perempuan baik-baik, menjaga kehormatan. Ternyata kau sama saja.
bahkan lebih hina karena berselubung duka. Kamu gak kasihan sama anakmu? Suamimu baru meninggal, kamu malah berburu mangsa. Apa karena kamu miskin, tak punya uang buat bertani? Indah berdiri di tengah kerumunan itu. Nafasnya berat, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tak mundur. Ia menatap mereka semua satu persatu. Cukup. Apa kalian sudah puas menghina saya? Kalian tidak sadar apa yang kalian katakan itu fitnah. Fitnah yang kalian lontarkan telah melukai saya. Ucapannya dengan suara bergetar tapi tegas. Halah, jalang, tetap saja jalang. Mana mau ngaku? Saut salah satu warga. Rani kembali maju. Kini nadanya lebih dingin, penuh ancaman. Sekali lagi kau menggoda suami saya, Indah. Aku tidak akan segan-segan membuat perhitungan. Kau belum tahu siapa aku. Di sisi lain, Juragan Satrio menyeringai. Bibirnya melengkung puas. Ia telah berhasil. Indah kini dipermalukan di depan seluruh warga desa. Ini belum seberapa. Kau pantas mendapatkannya, Indah. Siapa suruh kau menolak aku dan mempermalukan aku di hadapan semua orang? Batin Satrio membara dalam diam. Matanya menyipit penuh kebencian. Namun langkah cepat seseorang tiba-tiba memecah suasana. Mak Ratmi datang tergopoh-gopoh. Namun sorot matanya tak gentar. Ia berdiri tegak, matanya menyapu seluruh kerumunan sebelum berhenti menatap lurus ke arah Rani dan Juragan Satrio. Jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang kalian sendiri belum tahu kebenarannya. Ucapnya tajam, suaranya menggetarkan udara. Saya tidak pernah mendidik cucu-cucu saya untuk melakukan perbuatan hina seperti itu. Cucu saya tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dia tidak pernah sekalipun menyukai juragan ini. Lirih namun tegas. Tatapannya berpindah ke wajah Juragan Satrio. Dan seketika hawa di sekitar menjadi lebih dingin. Juragan Satrio hanya mendengus pelan. Tapi dari sorot matanya tampak jelas kemarahan yang ditahannya. Warga terdiam, suasana menegang. Sampai akhirnya dari balik kerumunan muncul seorang pria tenang, namun penuh tekanan. Apa yang dikatakan Mak Ratmi benar. Semua menoleh. Seorang pria muda berdiri, tatapannya langsung tertuju pada Indah. Ia adalah Bagas, adik kandung dari almarhum Alan, suami Indah. Ia sebenarnya datang untuk berziarah ke makam kakaknya. Namun langkahnya terhenti saat mendengar keributan ini. Dan sekarang ia tahu kakak iparnya tengah dikerumuni oleh para tetangga yang mempermalukannya seperti pesakitan. Bagas menatap Indah dengan lirih. Indah, gumamnya pelan lalu berbalik menghadap warga. Maaf warga sekalian, saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi saya tahu siapa Mbak Indah. Dia istri abang saya. Dia perempuan baik-baik. Tolong hentikan semua ini. Suaranya tegas, tenang tapi cukup keras untuk terdengar oleh semua. Ia lalu memandang tajam ke arah Juragan Satrio dan Rani. Dan untuk Juragan Satrio dan Nyonya, saya minta maaf atas semua keributan ini. Tapi tolong jangan tuduh sembarangan. Namun Juragan Satrio tak tinggal diam. Tidak bisa seperti itu anak muda. Dia sudah menggoda saya. Haruskah saya diam saja? Bagas menatapnya tajam. Indah tak sanggup lagi menahan emosi. Bohong, itu semua bohong. Apa yang juragan mau dari saya? Bukankah juragan sendiri yang memaksa saya jadi istri juragan? Dan ketika saya menolak sekarang, juragan balas dendam dengan memfitnah saya di depan semua orang. Suaranya melengking, tapi tak gentar sedikit pun. Kali ini Indah tidak peduli siapa yang berdiri di hadapannya. Kau pikir aku mau dengan perempuan murahan seperti engkau? Jalang sepertimu tak pantas bersanding denganku, teriak Juragan Satrio. Tapi sebelum sempat melanjutkan ucapannya, Bagas sudah maju selangkah. Kalau memang kau tak menginginkan Indah, kenapa dari dulu engkau terus-menerus mengganggu hidupnya? Suaranya naik,
wajahnya merah padam. Kata-katanya menampar Juragan Satrio di hadapan warga. Dan seketika sang juragan tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. "Keparat, kau benar-benar berani bicara seperti itu padaku. Aku akan buat kau menderita. Aku tidak takut pada siapapun." Matanya liar seperti macan yang baru saja tersulut bara. Namun Bagas tidak gentar. "Aku juga tidak takut padamu, juragan. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Dan aku akan pastikan semua orang juga tahu." Di rumah besar milik Juragan Satrio, istri-istrinya tengah sibuk merawatnya. Tubuh Juragan Satrio terbaring lemas. "Suamiku, apa yang terjadi?" tanya Luki, istri keduanya. "Panjang ceritanya sayang." "Sudah, biar saya bantu pak," ucap istri ketiganya. Mereka semua mencoba menenangkan sang juragan. Tapi di dalam hatinya, Juragan Satrio hanya bisa merutuki diri sendiri. Dia merasa terhina, bukan hanya karena ditolak, tapi karena kalah berdebat dan dilecehkan oleh seorang pemuda ingusan di depan seluruh warga. Juragan Satrio mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras. "Sial, awas saja kau. Aku tidak akan tinggal diam. Lihat saja Indah." Di dalam kamar sederhana itu, Indah duduk di sisi ranjang, memandangi wajah anaknya yang tengah tertidur. Wajah kecil itu begitu mirip dengan ayahnya. "Nak, kamu begitu mirip ayahmu. Ibu rindu." Tiba-tiba air matanya jatuh dan tangisan itu kembali pecah tanpa suara. "Mbak," suara pelan terdengar. Sri berdiri di ambang pintu. "Ada apa, Sri?" "Itu Bang Bagas mau pamit." Indah mengangguk dan segera keluar bersama Sri. "Bagas, kamu mau pulang?" "Iya mbak, kasihan ibu di rumah." "Hati-hati ya, maaf mbak belum bisa mengunjungi ibu. Dan tolong sampaikan salam kami semua." "Pasti mbak, akan Bagas sampaikan. Kalau begitu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Saat Bagas melangkah menjauh, Indah memanggil lagi. "Bagas, tunggu." "Iya mbak, ada apa?" "Kamu ingat pesan mbak tadi sore?" "Iya Bagas ingat." Indah mengangguk pelan, senyumannya getir. "Makasih ya, kamu sudah mau jagain keluarga mbak." "Iya mbak, Bagas pulang dulu ya." Ia pun berjalan pergi dan Indah hanya menatap punggungnya yang menjauh, berharap amanah itu benar-benar dijaga. Di sisi lain, jauh dari kediaman Mak Ratmi, di rumah megah nan angkuh milik Juragan Satrio, pria itu duduk sendiri dalam temaram. Bayangan wajah Indah terus menghantui pikirannya. Apa yang harus kulakukan agar dia mau jadi istriku? Gumamnya pelan, penuh rencana. Ia bahkan tidak sadar bahwa sejak tadi ada sepasang mata yang memperhatikannya dalam diam. Rani, istri pertamanya, berdiri tidak jauh di balik pintu, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Siapa yang dia maksud? Si janda desa itu, si Indah. Batin Reni mendidih, matanya menyala, senyumannya menyeringai tajam. Aku tidak akan biarkan siapapun menjadi istri keempatmu. Cukup sudah, cukup aku mengalah saat kau menikahi dua perempuan lain. Sekarang kau bahkan mulai melirik yang lain lagi. Kali ini aku yang akan bertindak. Aku dan caraku, meskipun harus dengan cara yang tak wajar sekalipun. Rani duduk menyeringai dan dalam hatinya bara api itu menyala. Pagi menjelang seperti biasanya, namun hawa sunyi masih menyelimuti tanah desa. Aktivitas warga mulai mengeliat. Ladang-ladang dibuka, alat-alat tani digerakkan. Sementara itu Indah menyiapkan dirinya. Niatnya hanya satu, mencari pekerjaan. "Indah, mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Mak Ratmi yang baru keluar dari dapur. "Indah mau cari kerja, Mak." "Terus Bima ditinggal sama siapa? Tolong kali ini aja, Mak. Indah mohon." Suaranya gemetar namun mantap. Mak Ratmi hanya bisa menghela nafas panjang. Hatinya menolak, namun hidup tak memberi banyak pilihan.
Ya sudah, tapi kamu hati-hati ya. Iya Mak, terima kasih. Sri, Mbak titip Bima ya. Iya Mbak, Mbak hati-hati ya. Indah mengangguk, mengecup kening anaknya, lalu menyalami tangan ibunya. Indah pergi dulu ya Mak, semoga dapat kerjaan. Sementara itu di tempat lain, Rani tengah bersiap. Langkahnya pelan tapi pasti. Wajahnya menyeringai, licik. Hari ini dia akan mengikuti suaminya, si bandot tua, secara diam-diam. Aku harus tahu dia mau kemana dan dengan siapa. Batinnya penuh curiga dan dendam. Di rumah utama, istri kedua dan ketiga Juragan Satrio tampak harmonis, tak seperti Rani yang penuh bara. Juragan Satrio sendiri sudah bersiap keluar rumah, dikawal oleh pria-pria kekar berbadan besar. Juragan, kita mau kemana hari ini? Ke kebun, jawab Satrio datar. Tanpa mereka tahu, Rani mengendap di balik dinding, mengikuti iring-iringan itu dengan mata tajam seperti elang. Di sisi lain, Indah menapaki jalan tanah yang becek. Langkahnya berat namun pasti. Capek sekali rasanya. Desahnya pelan. Indah, suara lembut menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan menemukan suara familiar. Tika, sahabat masa kecilnya, yang kini lebih sering menetap di kota. Tika, iya, ini aku, siapa lagi? Ucap Tika sambil menatap sahabatnya dari ujung rambut hingga kaki. Maaf ya, kamu jadi beda sekarang. Apanya yang beda? Makin cantik, jawab Indah dengan nada menggoda. Indah hanya tertawa tipis. Ah, kamu ini ngada-ngada. Maaf ya, aku gak sempat datang waktu suamimu meninggal. Gak apa-apa kok, Tik. Mohon doanya aja, semoga Bang Alan tenang di sana. Ujar Indah sambil menunduk. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Aku mau cari kerja, Tik. Masa aku terus-terusan ngandelin emak? Emak udah tua, kasihan dia. Lah, terus anakmu? Kutitipkan sama Sri. Ya udah, aku ikut ya. Siapa tahu aku bisa bantu. Mereka melangkah beriringan menyusuri jalan yang mengarah ke perkebunan Juragan Satrio. Tapi baru beberapa langkah terdengar suara. Kalian sedang apa di sini? Suara itu dingin, namun mengandung api. Juragan Satrio berdiri tak jauh dari mereka. Matanya menatap tajam. Tuan, bisik Tika pelan sambil mendorong Indah maju. Bilang aja mau kerja. Saya mau kerja di sini. Apa masih ada pekerjaan kosong? Suara Indah lirih tapi cukup jelas. Tiba-tiba tawa sinis pecah dari mulut Juragan Satrio. Suara tawanya menggema tajam seperti belati. Indah, apa kamu sudah tak punya malu? Ucapnya dengan mata menatap tajam. Kemarin kamu mempermalukanku, dan sekarang kamu datang kemari mau kerja di tempatku. Indah hanya berdiri mematung. Tatapan itu membuatnya seperti kembali terperangkap dalam mimpi buruk yang belum usai. Ini menjadi bayangan buruk dalam hidupnya. Hei Jalang, kau masih berani muncul di hadapanku? Tidak tahu malu? Perempuan murahan seperti kamu tak pantas memohon. Sembur Juragan Satrio dengan wajah merah padam. Tapi bukankah yang terjadi waktu itu bukan salah saya, Juragan? Bukankah justru Juragan yang memfitnah saya? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Pikir sendiri salahmu apa? Bentaknya lagi, matanya menyala. Indah menunduk, mencoba menahan air mata. Baiklah Juragan, maafkan saya. Saya memang sudah lancang waktu itu. Tapi saya mohon, izinkan saya bekerja. Suaranya nyaris hilang ditelan angin. Tika yang berada tak jauh dari sana hanya bisa menggigit bibir. Tubuhnya ikut bergetar melihat perlakuan kasar itu. Tapi apa daya, ia bukan siapa-siapa, hanya sahabat tak bisa berbuat lebih. Juragan Satrio menatap Indah lama, lalu bibirnya menyeringai licik. Baiklah, aku akan mempekerjakanmu. Sebuah harapan seolah menyala di dada Indah, namun langsung padam.
ketika kalimat berikutnya meluncur dari mulut pria itu. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya juragan? Juragan Satrio mendekat, membisikkan kata-kata yang membuat seluruh tubuh Indah membeku. Kamu harus jadi istri saya, atau semua keluargamu akan saya bunuh, termasuk dia, sahabatmu itu. Jantung Indah seperti berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh seketika. Jangan lakukan itu juragan, tolong. Tubuhnya jatuh berlutut di kaki sang juragan. Namun pria itu hanya tersenyum penuh kemenangan. Sementara itu dari kejauhan, Rani mendengar segalanya. Wajahnya memucat, tapi sorot matanya membara. Jadi benar dia ingin menikahi Indah? Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Batinnya penuh amarah. Rani tahu jika pernikahan itu benar-benar terjadi, maka harta juragan akan terpecah. Indah akan mendapatkan bagiannya. Dia tak akan membiarkan perempuan desa itu merebut segalanya. Rani memang istri pertama yang paling ditakuti, yang paling berkuasa. Istri kedua dan ketiga hanya bisa diam, tak punya suara. Tapi kali ini dia yang gemetar karena juragan lebih menginginkan Indah. Dan dia tahu Indah memang lebih cantik, lebih muda, lebih segalanya. Jadi bagaimana Indah? Suara juragan Satrio kembali terdengar berat dan mengintimidasi. Indah menoleh pada Tika. Mata mereka bertemu. Tika menggeleng perlahan, isyarat agar sahabatnya menolak. Tapi Indah tahu jika ia menolak, maka semuanya akan berakhir. Baiklah Tuan, saya akan menikah dengan Tuan. Kalimat itu seperti pisau yang ia hunuskan ke dadanya sendiri. Tika menatap Indah dengan tatapan tak percaya. Sahabatnya menyerah. Juragan Satrio tertawa senang. Bagus, karena kamu sudah bersedia menjadi istriku, kamu tak perlu repot-repot bekerja. Ucapnya sambil berjalan menjauh. Besok saya akan datang ke rumahmu. Suara itu menghilang di balik kabut, menyisakan keheningan yang menyayat. Tika langsung berlari menghampiri Indah. Kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan, Indah? Suaranya penuh emosi. Indah terduduk di tanah, matanya kosong. Iya, aku gila. Bahkan aku bisa lebih gila kalau kehilangan kalian semua. Indah, apa maksudmu? Tika memegang bahu sahabatnya, mengguncangnya pelan. Indah menatapnya tajam dan suara itu akhirnya keluar. Kalau aku tidak menikah dengan bandot tua itu, maka keluargaku akan dibunuh, termasuk kamu, Tik. Aku nggak tahu harus bagaimana. Suamiku bahkan belum lama pergi, tanah makamnya masih basah, dan sekarang aku harus menikah. Tika menahan nafas, matanya membesar mendengar kata-kata sahabatnya. Rani berdiri mematung, hatinya hancur, namun kemarahannya meluap. Ia berbalik badan dan pergi dengan langkah menghentak. Dadanya membuncah oleh amarah yang tak bisa ia padamkan. Lihat saja Indah, aku akan buat kau mati. Aku tak peduli apa yang akan terjadi, bisiknya dengan penuh dendam. Malam pun tiba, angin menggesek dinding-dinding bambu. Langit tak berbintang. Indah duduk terpaku di teras menatap langit. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku lelah, sungguh lelah. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi yang mulai pucat. Tiba-tiba suara keras membuatnya tersentak. Mbak, Sri tergopoh-gopoh. Astagfirullah Sri, kenapa? Kamu ini selalu ngagetin. Bima panas mbak, badannya panas banget. Tanpa pikir panjang, Indah berlari menuju kamar. Di sana Mak Ratmi duduk sambil memegangi tubuh kecil Bima yang menggigil. Mak, apa yang terjadi? Panas nak, Bima badannya panas. Mak udah kompres tadi, tapi panasnya gak turun-turun. Tubuhnya panas sekali Mak, seperti bara api. Ya Allah, gimana ini Mak? Sudah, coba suruh Sri ke rumahnya Mak Titin. Siapa tahu dia bisa bantu.
Mak Titin adalah dukun beranak sekaligus tabib kampung. Enggak, Mak, biar saya saja yang pergi. Sri di sini temani emak dan jaga Bima ya. Indah segera berlari keluar, menembus malam yang mulai berubah menyeramkan. Langit yang tadinya cerah seketika menjadi kelam. Petir menyambar, gemuruh mengguncang bumi. Indah terus berlari, mulutnya tak henti membaca ayat suci. Suara-suara asing mulai menggema dari balik gelapnya semak. Tapi Indah terus melaju, hingga kakinya tergelincir. Astagfirullah, kuatkan aku ya Allah. Nafasnya terengah. Saat ia merangkak bangkit, tiba-tiba sebuah sayatan tajam menghantam kulitnya. Ia meringis menahan sakit. Siapa di sana? Keluar kau! Teriaknya. Suaranya nyaris kalah oleh suara angin dan kilat. Tak ada jawaban, hanya desiran menyeramkan yang terus membuntutinya. Indah bangkit, terseok. Hujan mulai turun deras. Dia terus berjalan walau tubuhnya terasa lemah. Namun tiba-tiba sebatang bambu runcing muncul entah dari mana dan menusuk perut Indah. Tubuhnya terpental ke belakang. Darah keluar dari mulut dan lukanya mengalir deras. Demi Bima, bisiknya lirih. Tapi belum selesai ia menahan nyeri, sosok itu muncul. Sosok yang selama ini menghantui mimpinya, kini berdiri nyata di hadapannya. Matanya merah, kuku panjangnya runcing. Makhluk itu menghampirinya perlahan, lalu mencapik wajah Indah dengan kuku tajamnya. Darah muncrat mengalir membasahi tanah yang dingin. Indah sudah tak punya tenaga, tubuhnya kaku, nafasnya tersendat, tapi matanya masih terbuka menatap langit yang kini penuh kilat. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia berbisik, bersumpah, aku akan membalaskan dendamku kepada kalian, siapapun kalian. Aku akan cari kalian sampai kemanapun kalian pergi. Petir menggelegar, hujan turun lebih deras. Tanah terdengar seperti menyambut sumpah yang kini melayang di antara hidup dan mati. Semesta seolah mengizinkan. Indah tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Wajahnya tak lagi berbentuk, kulitnya tercapik hingga ia tak bisa dikenali. Dan perutnya bolong, menganga. Darah mengalir dari luka yang menghiasi sekujur tubuhnya. Di sisi lain, di kediaman sederhana itu, suasana kian mencekam. Malam terus merambat ke titik terdalam, namun Indah belum juga kembali. Kecemasan menggantung di udara. Sri memandang Mak Ratmi yang mondar-mandir di ruang tengah. Mak baik-baik saja. Aduh Sri, mbakmu ini kenapa belum pulang juga ya? Mak khawatir, bagaimana kalau terjadi apa-apa? Sri hanya bisa menunduk, menggendong Bima yang mulai tenang dalam pelukannya. Tapi air matanya tak terbendung, menetes satu persatu. Ketakutan tempo hari terus terbayang. Semoga mbak baik-baik aja, batin Sri getir. Tiba-tiba suara pintu diketuk keras dan tak teratur. Mak, jangan-jangan itu Mbak Indah, Mak. Seru Sri dengan mata membelalak. Mak Ratmi segera melangkah tergesa membuka pintu. Saat pintu dibuka lebar, sosok Indah berdiri, kaku di ambang pintu. Mak Ratmi sontak terdiam, dada seolah tertahan nafas. Sosok di hadapannya tampak biasa saja, tapi hawa dingin menyeruak. Bulu kuduknya meremang. Meski memakai pakaian yang sama seperti saat ia pergi, ada sesuatu yang tak wajar dari dirinya. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat yang baru keluar dari liang lahatnya. Matanya cekung, kulitnya seperti tanpa darah. Rambutnya kusut, acak-acakan. Tapi senyumannya, senyuman dingin, tak bernyawa. Indah melangkah masuk begitu saja, melewati Mak Ratmi yang masih tertegun. Mak Ratmi hanya bisa menatap punggung cucunya. Tubuhnya bergidik tanpa alasan. Kenapa rasanya seperti bukan dia? Siapa sebenarnya yang masuk itu? Batinnya gemetar. Indah mendorong pintu kamar dan kini berdiri di depan Sri. Sri sontak kaget.
Astagfirullah mbak, ngagetin aja. Kukira hantu. Indah hanya tersenyum tipis. Tak berkata sepatah kata pun, hanya memandang adiknya. Sri bingung, perasaannya tak enak, tapi ia berusaha menenangkan diri. Mbak duduk dong, jangan berdiri terus, nggak pegal apa? Indah menurut karena tangan Sri menariknya pelan. Begitu duduk, Sri menggenggam tangannya. Loh, kok dingin banget tangannya mbak? Kayak mayat. Ucapnya pelan, namun Indah tetap diam. Tiba-tiba Indah memeluk Sri erat. Sri merasa aneh, sorot matanya berubah penuh tanya. Mbak Indah kenapa ya? Kok aneh banget? Batinnya tak tenang. Indah menoleh, matanya membelalak tanpa kedip. Tatapannya kosong dan menyeramkan, membuat Sri mundur seketika. Astagfirullah mbak, jangan melotot begitu, seram. Ia tidak tahu, sosok yang kini ada di hadapannya bukan lagi Indah yang ia kenal. Sosok itu adalah arwah penasaran yang belum rela meninggalkan dunia. Indah mendekap Bima, menyusui tanpa suara, tanpa ekspresi. Ajaibnya, panas Bima berangsur reda. Alhamdulillah panasnya berkurang. Gumam Sri. Ya sudah mbak, Sri keluar dulu ya. Ia beranjak meninggalkan Bima bersama Indah. Mak, panggil Sri dari dapur. Iya, ada apa Sri? Mak ngerasa nggak sih ada yang aneh sama Mbak Indah? Mak Ratmi terdiam sesaat. Iya, Mak juga merasa ada yang ganjil. Jangan-jangan tuh bukan mbakmu lagi. Ah, Mak, jangan ngomong gitu, seram. Tapi tadi memang rasanya dingin, aneh. Senyumannya juga. Sudahlah, lebih baik kita tidur. Kalau ada apa-apa bilang ya Mak. Di kamar Indah menatap Bima yang baru saja tertidur. Tangannya mengelus pipi mungil anaknya. Maafkan ibu nak, ibu tak bisa lagi menjaga dirimu. Kini kita beda alam nak. Ibu bahkan tak bisa memelukmu setiap hari. Air matanya menetes pelan. Ia menunduk lalu mencium kening Bima untuk terakhir kalinya. Ibu akan melihatmu dari kejauhan, jangan takut. Indah bangkit dan melayang menuju kamar Mak Ratmi. Ia menatap wajah rentah itu dengan sendu. Perempuan tua yang membesarkannya, yang selalu ada saat dunia menolaknya. Dia berbisik pelan di telinga Mak Ratmi yang tertidur. Jaga mereka dengan baik Mak. Maafkan Indah yang selalu merepotkan. Tolong jaga Bima. Indah sangat menyayangimu Mak. Selamat tinggal. Indah pun semakin jauh hingga tubuhnya menghilang dari pandangan. Sri terbangun dengan kepala berat, mendapati hanya dirinya dan Bima yang masih terlelap. Ia celingukan, bingung. Lah, Mbak Indah kemana? Perasaan semalam masih ada di sini. Gumamnya sambil melangkah pelan keluar kamar. Pintu kamar terbuka, angin pagi menyelusup dingin. Mak, Mbak kemana ya? Mak Ratmi keluar dari dapur dengan wajah cemas. Justru Mak juga bingung. Indah gak ada di dapur, gak ada di kamar mandi juga gak ada. Udah dicari-cari di mana-mana tapi gak ada. Sri menunduk menggigit bibir. Tapi Mak, semalam itu Sri kayak dengar ada yang bisikin di telinga. Suaranya kayak Mbak Indah. Mak Ratmi langsung menoleh dengan mata melebar. Mak juga Sar, Mak juga merasa ada yang bisikin. Suaranya mirip Indah. Tapi mungkin cuma mimpi. Ya mungkin saking capeknya kita Sri. Tanpa mereka sadari, tirai jendela kamar bergerak perlahan. Dan di baliknya tampak sepasang mata mengintip, tersenyum kecil tanpa suara, tanpa nafas. Mata itu memandangi mereka dengan dingin, sebelum menghilang saat sinar matahari pagi mulai masuk menyibak bayangan. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Jalanan setapak dipenuhi lalu lalang penduduk. Namun ada satu yang berbeda. Suasana desa kini merasa lebih sunyi dari biasanya. Pencarian terhadap Indah sudah dilakukan ke berbagai penjuru, namun hasilnya nihil. Tak seorang pun melihat atau mendengar kabar keberadaan Indah. Harus kemana lagi nyari anak itu? Capek Mak, sumpah. Mending istirahat dulu Mak.
tapi Mak nggak tenang. Mending kamu lapor Pak RT, siapa tahu bisa bantu. Sementara itu, di sebuah gubuk kecil yang gelap dan sempit, seseorang tengah duduk bersimpuh di hadapan seorang tua berwajah keji, Ki Sugeng. Dukun hitam yang dikenal kejam dan tak berbelas kasih. Ilmu hitamnya bukan sekedar cerita. Ia dikenal bersekutu dengan makhluk-makhluk kegelapan. Bagaimana Ki? Sudah beres? Ki Sugeng menyeringai. Sudah, iblisku telah membunuhnya dengan cara yang paling mengerikan. Tawanya meledak keras, memenuhi ruangan yang dipenuhi asap dupa. Bagus, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku untuk mendapatkannya. Wajah si lelaki tertawa puas. Di tempat lain Juragan Satrio tengah berdandan rapi di depan cermin. Akhirnya, setelah sekian lama, aku akan segera menjemputmu, Indah. Bersiaplah, karena takdirmu sudah kutentukan. Sri kini sudah sampai di rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Teriaknya dari luar. Beruntung Pak RT sedang ada di rumah. Waalaikumsalam. Sri, ada apa? Pintu terbuka dan Sri langsung masuk. Pak, saya mau lapor Pak. Mbak saya hilang Pak. Hah? Hilang? Gimana ceritanya? Semalam masih ada Pak, tapi pas saya bangun udah nggak ada. Pak RT mengangguk cepat. Baik, saya akan bantu. Kita akan beritahu warga untuk ikut cari sekarang. Kamu pulang dulu, nanti saya susul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa menit kemudian, warga pun mulai berkumpul di bawah instruksi Pak RT. Pencarian diarahkan ke hutan. Suasana berubah tegang. Semua bergerak cepat, menyisir setiap sudut rimba yang dingin dan lembab. Di tempat lain, Bagas, adik ipar Indah, gelisah sejak semalam. Ia tak bisa duduk diam dan memutuskan pergi ke desa sebelah. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan warga yang juga ikut mencari. Bagas, kamu adiknya Indah kan? Iya, Mang, memangnya kenapa? Loh, kamu belum tahu? Mbakmu hilang dari semalam, udah dicari-cari. Ya Allah, Mbak. Bagas mengangguk lesu. Kalau gitu saya lanjut ke rumah Mak Ratmi dulu ya. Habis ini saya ikut nyari. Ia melangkah cepat, nafasnya memburu. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya sampai juga di rumah. Assalamualaikum, Mak. Mak Ratmi yang masih memerah matanya menjawab lemah. Waalaikumsalam, Bagas. Kamu udah tahu kan mbakmu hilang? Iya, Mak. Saya bingung harus cari kemana lagi. Tapi Pak RT dan warga sudah turun tangan. Ya sudah, Mak. Saya juga mau ikut cari lagi sekarang. Namun saat hendak pergi, seorang warga datang terburu-buru dengan wajah panik. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Gimana? Udah ketemu? Sudah, Mak. Tapi apa, Mang? Cepat katakan. Sergah Bagas. Wajahnya sudah tak bisa dikenali, Mak. Wajahnya hancur. Suara lelaki itu tercekat. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara Bagas bergetar. Apa benar itu Indah, Mak? Cucu emak? Ya Allah. Mak Ratmi hanya mampu mengangguk lemah. Matanya sembab, wajahnya pucat pasi. Mak yang sabar ya, Mak. Ayo kita lihat dulu ke sana. Kita pastikan. Meski langkahnya sendiri terasa begitu berat, mereka segera menuju ke tempat di mana mayat perempuan itu ditemukan. Beberapa menit kemudian, kerumunan warga sudah memenuhi lokasi. Suara sunyi penuh tanya. Semua diam. Membatu, menahan nafas. Tak ada satupun suara yang berani memecah ketenangan. Hingga tiba-tiba Mak Ratmi menerobos kerumunan, menatap lekat sosok tubuh yang terbujur kaku. Dengan wajah yang telah hancur, tak berbentuk. Matanya membulat sempurna. Tidak, ini bukan cucuku. Ini bukan Indah. Bukan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi bajunya sama persis yang ia kenakan semalam. Kain batik yang Mak Ratmi sendiri yang menyetrika. Tangisannya pecah tak tertahan. Lututnya goyah, jatuh memeluk tubuh dingin itu. Isaknya menggema, melukai udara. Orang-orang yang menyaksikan tak kuasa menahan tangis. Air mata mengalir tanpa aba-aba.
Mbak, kenapa Mbak? Kenapa Mbak ninggalin kami? Lihat anakmu Mbak, dia butuh kamu. Kenapa harus kamu Mbak? Kenapa bukan kami saja? Ratapan itu mengoyak suasana, mengguncang seluruh jiwa yang ada di sana. Bagas berdiri terpaku, matanya basah, menatap jasad kakak iparnya yang begitu ia cintai diam-diam. Tak ada yang tahu niat hatinya selama ini ingin meminang Indah, ingin menjaga, melindungi, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena rasa yang lebih dalam dari sekedar simpati. Bagas ingin Indah berhenti disalahkan, difitnah. Ia ingin jadi tempat pelindung Indah, tapi kini semua terlambat. Mbak, kenapa harus berakhir seperti ini? Bisiknya pelan, suaranya tercekat. Jadi ini maksudmu Mbak, selama ini kau minta aku jaga keluargamu. Ternyata bukan untuk kau tinggalkan begini saja, tapi untuk selamanya. Aku gak tahu harus bagaimana Mbak. Jujur aku sakit, sangat sakit. Siapa yang membunuhmu Mbak? Siapa yang tega? Demi Allah, aku akan membalasnya. Aku akan cari siapa yang membunuhmu. Bagas memeluk Mak Ratmi, pilu. Jadi ini benar Mak. Ini Mbak Indah. Mak Ratmi hanya mengangguk lemah. Tubuhnya seperti tak ada tenaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sungguh malang nasibmu Nak. Sudah, ayo kita bawa jenazah Indah. Kita harus segera memakamkannya, ucap Pak RT dengan suara berat. Para warga pun bergotong royong mengangkat tubuh Indah yang sudah tidak utuh. Dibungkus kain putih, tubuh itu dibawa kembali ke rumah Mak Ratmi. Tapi dari kejauhan ada yang menyaksikan. Indah, wajahnya sendu namun damai. Ia melihat semua orang yang ia cintai menangis karena kepergiannya. Maafkan Indah, bukan Indah tak sayang kalian, tapi Indah tak bisa melawan takdir. Mungkin ini sudah jalannya Indah. Kini jenazah Indah telah tiba di rumah. Tangis dan ratapan kembali pecah. Mak Ratmi menatap tubuh yang terbujur itu tanpa berkedip. Kehilangan orang yang paling ia sayangi seperti mencabut jantungnya perlahan. Warga yang menyaksikan pun tak bisa menutupi ketakutan mereka. Mayat Indah ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Siapa yang tega melakukan hal sebrutal ini? Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut ruangan. Suara-suara tajam yang menusuk hati. Pasti ini akibat dari dia yang menggoda juragan Satrio waktu itu. Karma, ucap Irma dengan nada puas. Iya, rasain tuh. Udah tahu bukan siapa-siapa, berani main mata sama juragan. Tambah Mirna sambil tertawa lirih. Kalian semua bisa diam tidak? Kalian ini manusia atau bukan sih? Apa kalian gak punya hati sedikit pun? Kami sedang berduka. Bayangkan kalau itu keluarga kalian. Apa kalian masih bisa tertawa seperti itu? Sri berdiri dengan penuh amarah. Matanya memerah, tubuhnya gemetar. Kalau kalian gak bisa hargai cucu saya, lebih baik kalian pergi dari sini. Saya muak dengan orang-orang yang suka memfitnah tanpa tahu kebenarannya. Teriak Mak Ratmi penuh emosi. Irma dan Mirna hanya menggerutu. Udah miskin, masih aja sombong. Kini semua orang berkumpul di halaman rumah untuk memandikan jenazah Indah. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya. Perut Indah masih tertusuk sebatang bambu runcing yang menembus dari bawah hingga menembus ke dada. Belum ada satupun yang berani mencabutnya. Mak, bagaimana ini? Saya gak berani cabut bambunya. Bisik seorang warga dengan suara gemetar di hadapan jasad Indah. Mak Ratmi hanya menggeleng pelan. Matanya menatap nanar pada batang bambu yang masih tertancap di perut cucunya. Emak pun tak tega, emak gak sanggup. Suara itu nyaris tak terdengar. Di sudut ruangan, Bagas masih berdiri kaku. Matanya terpaku pada tubuh Indah yang kini terbujur kaku. Wajahnya masih terbaca, tapi jelas ada badai yang sedang mengamuk di dalam dadanya. Apa benar Indah meninggal saat pergi tengah malam? Jang, apa kamu bersedia cabut bambunya? Semua warga tidak ada yang berani. Hening, semua mata tertuju pada Bagas. Bagas melangkah perlahan, ia mendekati jasad Indah.
Namun sebelum tangannya menyentuh bambu itu, matanya menangkap sesuatu. Sosok Indah berdiri di dekat jasadnya. Indah tersenyum, senyum yang lembut, damai namun penuh duka. Mata Bagas membelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Air matanya langsung menetes, bukan karena takut, tapi karena hati yang pecah perlahan. Dia tahu, dia benar-benar kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam menjadi bagian dari hidupnya. Bagas menarik nafas dalam-dalam. Tangannya kini menyentuh bambu yang tertancap dalam. Seketika, suara lirih seperti desiran angin menyapu daun telinganya. "Jangan menangisi kepergianku, Bagas." Bisikan itu begitu halus, begitu dekat. Mata Bagas membesar, tubuhnya bergidik, tapi ia tahu itu suara Indah. Suara yang sama yang dulu sering mengucap terima kasih setiap kali Bagas menolongnya. Tanpa pikir panjang, Bagas mencabut bambu itu dengan satu tarikan kuat. Darah hitam mengalir perlahan. Warga yang menyaksikan langsung meringis. Sebagian memalingkan wajah, tak sedikit yang menutup mulut menahan rasa mual. Dingin, tajam, dan begitu menyakitkan. Tak hanya bagi tubuh Indah, tapi bagi mereka semua yang melihatnya. "Sudahkah?" tanya seseorang warga dengan suara pelan. "Sudah, Pak." "Baiklah ibu-ibu, sekarang kita mandikan jenazahnya," ucap Pak RT, berusaha menenangkan suasana yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah pintu. "Assalamualaikum, Mak Ratmi, Sri, Bang Bagas." Suaranya terburu-buru, nafasnya tersengal. "Waalaikumsalam." Sosok itu adalah Tika, sahabat Indah sejak kecil. Matanya langsung memerah melihat suasana rumah yang kini seperti diselimuti kabut duka. "Maafkan, Tika baru datang. Tika gak nyangka Indah akan pergi secepat ini." "Tidak apa-apa, doakan saja semoga almarhumah tenang di sana." Sementara itu Bagas menepuk bahu Sri yang sedang menggendong Bima. "Sri, ada yang ingin abang tanyakan." "Apa, Bang?" "Kamu yakin semalam mbakmu benar-benar pulang?" "Iya, Bang." "Nggak tengah malam banget sih?" Sri mencoba mengingat, tapi seketika Sri terdiam, wajahnya berubah seperti baru tersadar sesuatu. "Tapi Bang, waktu Mbak Indah pulang, wajahnya pucat banget. Matanya hitam legam, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya dingin, Bang, dingin banget." Bagas menatap Sri dengan tajam. "Itu bukan Indah lagi, Sri, itu mungkin arwahnya." Sri terbelalak. Tapi dia menyusui Bima, Bang. Dia menyentuh kami. Dia bicara seperti biasa. Aku yakin itu mbakku. Tapi bukan lagi dalam wujud manusia, Sri. Sri tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. "Mungkin mbakmu datang untuk pamit, untuk terakhir kalinya." Sri meneteskan air mata. "Maafkan aku, Mbak, ini semua salahku. Andai waktu itu aku melarangmu pergi, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Bagas memeluk Sri. "Sudah, Sri, sudah. Sekarang kita jaga Bima bersama-sama ya. Aku janji akan rawat dia seperti permintaan mbakmu. Dan satu lagi, Sri, aku sangat menyayangi Indah. Meskipun aku harus mengubur semua perasaan itu dalam-dalam." Singkat cerita, jenazah Indah telah selesai dimandikan, disolatkan, dan kini tinggal dimakamkan. Semua warga berkumpul mengiringi langkah terakhir menuju liang lahat, tempat peristirahatan yang telah disiapkan di samping makam mendiang suaminya. Namun suasana haru itu seketika berubah mencekam saat suara berat dan lantang memecah keheningan. "Tunggu!" Semua kepala menoleh ke sumber suara. Dari arah berlawanan muncul juragan Satrio dengan pakaian mencolok, seolah sedang menuju pernikahan, bukan pemakaman. Warga bergumam kebingungan. "Mau apa kamu kesini, Pak?" celetuk salah satu warga dengan nada heran. Bagas yang berdiri di dekat keranda tersenyum sinis. "Kenapa kamu pakai baju kayak gitu, kayak pengantin aja?" Juragan Satrio tersenyum lebar, senyuman yang tak seharusnya muncul di antara tangis duka. "Aku akan menikahi Indah. Di mana dia sekarang?"
Suara itu dingin tapi jelas, seakan tak sadar dengan kenyataan yang ada di depannya. "Apa kau gila? Lihatlah sekelilingmu. Kami sedang berduka," teriak Bagas, tapi Satrio hanya melangkah makin dekat. Matanya celingukan mencari sosok yang sudah tiada. "Kemana Indah? Jangan kalian sembunyikan dia dariku. Dia akan menjadi istriku." "Istri kau bilang?" Bagas tak menahan emosinya. "Sadar diri Pak Tua, kau sudah bau tanah, masih saja memikirkan nikah. Aku saja yang muda dan gagah belum sempat menikah, malah calonku lebih dulu pergi." Batinnya mendidih. "Diam anak muda, jaga bicaramu kalau tidak ingin celaka." Suara Satrio naik. "Jangan halangi aku datang untuk Indah." Di sebuah kupu kecil yang reot, seorang pria tua tengah tertidur pulas. Angin malam berembus kencang, korden berkibar liar seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Pria itu mengeliat lalu terbangun dengan gelisah. "Sialan, angin apaan ini?" Lalu terdengar suara derap langkah pelan tapi pasti. Ia celingukan dan tiba-tiba, "Dasar setan laknat," umpatnya. Di hadapannya kini berdiri sesosok perempuan bergaun putih. Wajahnya pucat, mata kosong menatap tajam, dan darah segar mengalir dari perutnya yang robek. "Kenapa? Apa kau kaget melihatku?" ucapnya datar. Siapa kau?" Desis pria tua itu ketakutan, mulai menggerogoti hatinya. "Apa kau lupa? Bukankah kau yang membunuhku?" Aku tidak membunuhmu." "Ternyata kau lupa, kakek tua. Dan sekarang aku datang untuk membalaskan dendamku." Tidak, jangan, kumohon." Wajahnya memucat, tubuhnya gemetar. "Bukankah kau seorang dukun terkenal dengan ilmu hitam? Kenapa sekarang begitu ketakutan? Padahal aku hanya seorang wanita biasa. Tapi aku punya tekad dan dendamku yang membakar, membuatku sekuat ini." Tiba-tiba Indah mencabut sebatang bambu runcing dari perutnya sendiri. Darah mengalir deras, tapi wajahnya tak berubah. Dengan satu gerakan cepat, bambu itu dilemparkan ke arah pria tua itu. Bambu menancap di perutnya, membuatnya terhuyung. Sebelum sempat berteriak, tusukan kedua menghantam kepalanya. Suara jeritan pendek terdengar, lalu senyap. Ki Ageng mati mengenaskan, matanya melotot, tubuhnya bersimbah darah. Indah berdiri di atasnya, nafasnya berat. "Kini aku telah membalaskan dendamku, dan sekarang giliran yang menyuruhmu." Pagi datang, sinar mentari menyinari desa yang kini gaduh oleh kabar mengerikan. Kematian Ki Ageng menyebar seperti api di musim kemarau. Orang-orang berspekulasi, berbisik-bisik di balik pagar rumah. Katanya Ki Ageng mati dibunuh. Tragis sekali. Konon katanya itu karma dari perbuatannya yang kelam. Bahkan kabar itu sampai keluar desa hingga ke telinga juragan Satrio yang tengah sarapan bersama ketiga istrinya. Rani yang duduk di sebelahnya langsung pucat pasi, tangan gemetar menggenggam sendok. Jangan-jangan ini ulah Indah. Kalau benar berarti giliranku. Batinnya menggigil. Ia memalingkan wajah, tak sanggup menelan sarapan. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Aku tak mau mati konyol. Rumor mulai menyebar semakin liar. Katanya kematian Ki Ageng itu mengerikan sekali. Apa jangan-jangan Mbak Indah yang melakukannya? Tapi apa hubungannya dengan Ki Ageng? Kabar itu merasa ada kepingan teka-teki yang belum tersusun. Malam kembali datang di sebuah rumah megah. Seorang wanita cantik berdiri di depan cermin besar, merapikan rambut panjangnya. Untung saja aku menyuruh Ki Ageng membunuh Indah. Coba kalau tidak, mungkin sekarang dia sudah menikah dengan si tua bangka itu. Tiba-tiba bayangan putih melintas di belakangnya. Ia berbalik, tapi bayangan itu sudah hilang. "Siapa di sana?" Suaranya mulai bergetar. Bayangan itu muncul lagi, lebih jelas. Rambut panjang terurai, gaun putih menempel basah oleh darah, mata hitam dalam, tatapan dingin. Rani berbalik,
tubuhnya kaku. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, menatap dari pantulan cermin. Kau siapa? Jangan ganggu aku. Aku tak ada urusan denganmu. Benarkah? Tanya Indah. Kini muncul sepenuhnya, berdiri tanpa nafas, tanpa denyut. Kau Indah, tapi bagaimana bisa? Kenapa Nyonya? Apa Nyonya takut pada saya? Takut? Mana mungkin aku takut pada hantu? Bagus, kalau begitu saya tak perlu banyak bicara. Saya hanya ingin bermain denganmu. Wajah Indah tak lagi sendu, matanya kosong, suaranya berubah dingin. Cukup sudah penderitaanku semasa hidup. Aku kini menjadi sosok yang tak mengenal balas kasihan. Rani terkejut, ketakutannya mulai nyata. Berhenti, jangan macam-macam. Saya tak macam-macam. Saya hanya ingin kau tahu rasanya kehilangan. Saya punya anak yang kini menjadi yatim. Tapi kau bahkan belum merasakan menjadi ibu. Jadi engkau tak punya nurani. Rani terdiam, bibirnya gemetar. Setan keparat, jangan berani menghantuiku. Lalu kenapa kau takut sekarang? Ayo lawan saya. Bukankah wajah saya ini yang ingin kau musnahkan? Indah mendekat, langkahnya tanpa suara. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Rani. Lihat baik-baik, inilah wajah yang kau bunuh. Tubuh yang kalian korbankan. Dan sekarang aku kembali untuk menghapus satu persatu jejak darah yang kalian tinggalkan. Rani menatap jelas sosok Indah yang kini berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Saya mohon. Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Namun Indah hanya tersenyum miring, penuh misteri. Tak ada kata maaf Rani. Bahkan kalaupun ada, maafmu sudah sangat terlambat. Jadi terimalah akibat dari semua ini. Tiba-tiba pandangan Rani gelap, tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Begitu lemah, tapi tak apa. Aku tetap akan membunuhmu. Suara Indah lirih namun dingin menusuk jantung siapapun yang mendengarnya. Dengan tangan kokoh Indah mencabut bambu runcingnya dan tanpa ragu menancapkan tepat di wajah Rani. Seketika darah segar menyembur menodai dinding kamar. Wajah Rani remuk, tertancap bambu tajam dan tubuhnya kini terbujur kaku. Rani tewas, mengenaskan. Indah menatap tubuh itu sejenak lalu berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Tinggal satu lagi. Pagi menjelang dan desa kembali diguncang kabar kematian. Warga berkumpul di depan rumah juragan. Bisik-bisik ketakutan dan kebingungan menyelimuti udara. Astagfirullah, siapa yang tega membunuhnya seperti itu? Ini lebih ke pembalasan dendam. Kalau perampokan nggak mungkin, soalnya nggak ada barang yang hilang. Sore menjelang di kediaman juragan, para anak buah telah dikumpulkan. Proses pemakaman Rani telah selesai, namun juragan tak bisa tenang. Kalian harus cari tahu siapa yang telah membunuh istriku. Baik juragan, akan kami cari tahu. Percuma juragan, saut suara dari arah pintu. Seorang lelaki berbadan kekar berdiri menghalangi seseorang wanita yang menerobos masuk. Maafkan saya juragan, wanita ini menerobos. Saya sudah melarang. Biarkan dia masuk, perintah juragan. Ada apa kamu kesini? Maafkan saya kalau saya lancang juragan. Tapi saya punya informasi penting soal kematian Nyonya Rani. Cepat katakan siapa yang membunuhnya. Dia bukan manusia juragan. Dia arwah yang ingin balas dendam. Arwah siapa? Jangan bertele-tele. Arwahnya Indah juragan. Saya dengar sendiri waktu itu. Adiknya Indah bilang kalau dia akan membalas dendam. Saya yakin Indah sudah menemui Sri waktu itu. Rahang juragan mengeras, matanya menyala marah. Kurang ngajar si Indah. Dia berani sekali macam-macam denganku. Baiklah, aku akan buat perhitungan. Aku akan hancurkan keluarganya. Wanita itu hanya tersenyum sinis. Ya, dia adalah Irma.
Wanita yang sejak lama memendam kebencian mendalam pada Indah. Bagus, dirimu tidak perlu aku habisi. Tapi ternyata ada yang lebih dulu melakukannya. Dan sekarang aku pun tak perlu mengotori tanganku sendiri. Karena akan ada yang membuat keluargamu hidup menderita setelah ini. Bisiknya lirih namun mengerikan. Irma menatap langit malam, membisikkan dendam yang selama ini tersembunyi. Ini pembalasanku, Indah. Karena dirimu telah merebut Alan dariku. Sekarang kau kehilangan segalanya. Senyumnya mengembang, dingin, membekukan udara di sekitarnya. Sementara itu malam itu juga Bagas masih berada di rumah Mak Ratmi. Entah kenapa hatinya merasa tak tenang, seperti ada yang menariknya untuk tetap tinggal. Namun ketenangan itu seketika hancur saat suara gaduh dari luar menggema. Gerombolan pria bertubuh besar mengepung rumah. "Keluar kau, Ratmi!" teriak salah satu dari mereka. Biar Bagas yang buka. Puluhan pria berbadan kekar telah mengepung halaman. "Ada apa ini? Kenapa membawa gerombolan segala?" tanya Bagas lantang. "Diam kau bocah, kami kesini untuk menemui si nenek tua itu." Mak Ratmi muncul dari dalam, tenang namun penuh waspada. "Ada apa, Nak?" "Apa salah saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Salah satu pria berwajah kejam menatapnya tajam. "Aku akan menghabisimu." Tiba-tiba dari balik kerumunan muncullah juragan Satrio. "Ratmi, kalian semua akan mati karena Indah telah membunuh istriku." Itu tidak benar. Mbak Indah tidak mungkin melakukan itu." "Jangan cari masalah, Pak Tua, atau kau akan kuhabisi lebih dulu." Juragan Satrio semakin kalap. "Kalian semua akan kubasmi, termasuk anaknya Indah. Bunuh mereka semua." "Astagfirullah, kumohon juragan." Bagas segera berdiri menghadang. "Keparat kau bocah, aku akan lebih dulu menyakitimu." Tanpa aba-aba, juragan Satrio bergerak cepat. Namun sebelum dia bisa bertindak, pisau tiba-tiba menghunus punggung Bagas. Darah mengalir deras. Bagas terhuyung lalu jatuh ke tanah. "Sepertinya kau ingin mati lebih dulu." "Juragan, kalau juragan ingin membunuh, bunuhlah saya. Tapi tolong, jangan sakiti cucu-cucu saya. Mereka tidak tahu apa-apa." Mak Ratmi bersimpuh memohon, air matanya mengalir deras. Namun tak seorang pun warga yang berani mendekat. Mereka hanya menyaksikan dari kejauhan. Tubuh mereka membeku karena ketakutan. Irma berdiri tak jauh dari kerumunan, menyaksikan semua dengan tatapan puas. "Rasakan itu," bisiknya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, sangat kencang. Dan di tengah-tengah pusaran itu berdirilah sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang, menutupi wajah membelakangi mereka. "Siapa kau?" Sosok itu perlahan berbalik, wajah pucat itu, mata kosong. Namun sorotnya menyala oleh dendam. "Indah," bisik juragan, suaranya tercekat. "Iya, aku Indah. Kenapa kau takut?" "Mana mungkin aku takut pada setan terkutuk sepertimu. Siapapun yang menyakitiku, menyakiti keluargaku, akan kubunuh." "Banyak omong kau setan!" teriak juragan langsung menancapkan senjata tajam ke perut Indah. Namun tubuh Indah tak terluka, dia malah tertawa, tawa yang menggema di telinga semua orang. "Kau takkan bisa membunuhku, Satrio." Suaranya berat, menyeramkan. "Sekarang terimalah ini." Seketika wajah Indah berubah mengerikan. Sayatan-sayatan muncul di seluruh wajahnya. Darah hitam merembas dari matanya, dan dalam sekejap tubuh juragan Satrio terlempar ke belakang, menabrak dinding. Darah muncrat dari dadanya, tubuhnya terguncang, matanya terbelalak. Tangannya mencakar-cakar udara. Warga berteriak histeris dan mundur menjauh. Irma yang sedari tadi menyaksikan pun mulai berkeringat dingin. Tubuhnya menggigil. Juragan Satrio kini terkapar. "Ampun, tolong aku, ampun." Tapi semua sudah terlambat. Nafasnya terhenti. Tubuhnya diam.
Juragan Satrio menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah penuh teror. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menolong. Warga yang tadi hanya menjadi saksi bisu kini mundur perlahan. Wajah-wajah mereka membeku dalam ketakutan. Tubuh mereka gemetar, lidah keluh, tak ada suara. Hanya pandangan horor yang terpancar pada sosok Indah yang kini berdiri tegak dengan sorot mata menyala. Indah menyeringai puas, tubuhnya bersimbah energi dendam yang belum terpadamkan. Perlahan ia mengalihkan pandangannya ke satu arah dan di sana berdiri Irma. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. "Kau," bisik Indah dengan suara berat penuh kebencian. "Kau telah membuatku menderita dan semua fitnah-fitnahmu. Dan sekarang terimalah balasanku." Irma hanya bisa menggeleng pelan. Suara tercekat di tenggorokan, nafasnya memburu. "Jangan, kumohon." Namun suara itu tak berhenti di hadapan dendam yang telah matang bertahun-tahun lamanya. "Manusia licik sepertimu tak pantas diampuni. Aku akan membunuhmu," ucap Indah dengan tatapan membakar. Tapi sesaat sebelum langkahnya menjemput Irma, angin malam kembali berhembus, dan di antara semilir yang menderu, terdengarlah suara yang lembut. Lirih namun jelas di telinga Indah. Tatapan yang tadinya penuh kemarahan kini berubah. Sorotnya lembut, bahu turun dan dia menatap wajah penuh kasih itu. Wajah emak yang selalu membela, selalu memeluk dalam luka. "Emak," bisik Indah. "Nak, cukup, sudahi semuanya. Jangan teruskan dendammu. Maafkan dia, mungkin dia hilaf," ucap Mak Ratmi lirih. Wajahnya sendu, air mata menggantung di pelupuk. Indah berdiri kaku, tubuhnya terguncang oleh emosi yang bertubrukan dengan amarah dan kasih. Antara dendam dan cinta. "Tapi dia menyakitiku, Mak. Dia menyakitiku." Biarkan Allah yang membalas semuanya, Nak. Bukan tugasmu." Dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, wajah Indah perlahan kembali seperti semula. Tak ada lagi luka, tak ada lagi darah. Hanya sosok seorang wanita muda dengan tatapan yang penuh ketenangan. Senyum kecil mengembang di bibirnya. "Baik, Mak, aku mengerti sekarang. Indah hanya ingin kebahagiaan. Indah hanya ingin tenang." Suaranya lirih seperti bisikan angin. "Mak, tolong jaga Bima. Mungkin Indah tak akan kembali lagi karena semua sudah selesai." Dan saat itu juga tubuh Indah mulai diterangi cahaya samar. Dendamnya telah berakhir, jiwanya telah menentukan jalan pulang. Kini di hadapan Indah muncul sosok seorang laki-laki muda dengan wajah tenang dan tangan terulur. Sosok itu Alan. "Abang," bisik Indah dan tanpa ragu ia menggenggam tangan itu. Mereka tersenyum satu sama lain lalu berjalan perlahan menyatu dalam cahaya yang semakin terang menghilang bersama malam. Bagas yang menyaksikan semuanya hanya bisa terdiam. Hatinya penuh dengan kehilangan namun juga kedamaian. Indah dan juga Alan telah pergi. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi teror. Kini desa mereka hidup dalam ketenangan, aman dan damai. Tak ada lagi jeritan malam, tak ada lagi tangisan. Darah yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa dendam tak akan pernah menjadi jalan pulang. Karena yang membawa kedamaian hanyalah keikhlasan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.